Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa Semkadik TV yang kami hormati, yang kami sayangi, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, dan terutama Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan keimanan ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ruh kita berpisah dari badan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang kami hormati, banyak orang yang berkeluh kesah, banyak orang yang merasa gundah, banyak orang yang merasa hidupnya kurang beruntung. Padahal jika dicermati, mereka mendapatkan nikmat yang tidak kurang banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya yang perlu kita yakini, yang perlu menjadi pedoman di dalam hidup kita, bukanlah seberapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun yang menjadi inti dari kebahagiaan hidup kita di dunia bahkan nanti di akhirat adalah seberapa besar kita mampu mensyukuri semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak akan tetapi tidak mampu kita syukuri, maka itu pun seakan-akan kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti yang disampaikan oleh sebagian ulama dalam sebuah syair, wa qalilun anta masrurun khairun laka min katsirin fi daghalin. Sedikit tapi itu membuatmu bahagia jauh lebih bagus daripada banyak, akan tetapi kamu tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah inti dari semua kenikmatan. Ini adalah puncak dari sebuah kenikmatan. Berapa banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada nilainya bagi kita jika kita tidak mendapatkan kenikmatan yang berupa syukur itu sendiri. Maka sebenarnya syukur itu adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu kita merasa mendapatkan nikmat, jangan menanti kita mendapatkan rezeki, jangan menanti kita mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Akan tetapi bersyukurlah, sebab dengan bersyukur itu akan mendatangkan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh pasti akan aku berikan tambahan kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berfirman, Allah adalah asdaqul qailin. Allah adalah zat yang maha benar dalam segala macam firman-Nya, dalam semua ucapannya, dalam semua dawuh-dawuhnya. Akan tetapi dalam masalah ini Allah masih menambahkan dua taukid. Yang pertama adalah lam taukid, kemudian yang kedua masih ada nun taukid, dan nun taukidnya ini adalah nun taukid tsaqilah. Bagi panjenengan semua para pemirsa yang pernah belajar ilmu nahwu akan paham tentang permasalahan ini. Artinya dalam kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada dua penekanan. La azidannakum, sungguh benar-benar akan aku tambahkan kepada mereka yang mau bersyukur, mensyukuri semua nikmat-nikmatku.
maka bentuk tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi adalah tambahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita akan lebih dilapangkan rezekinya oleh Allah, urusan-urusan kita akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, segala yang kita inginkan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa pula berarti bahwa tambahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersyukur adalah tambahan kekayaan di dalam hati, tambahan rasa syukur yang benar-benar bisa mendatangkan kebahagiaan yang hakiki di dalam hati kita ini. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku maka ketahuilah bahwa sesungguhnya siksaku itu pedih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna azabi lasyadid, sungguh siksaanku ini pedih bagi orang yang tidak bisa bersyukur. Siksaan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud oleh Allah sebagai sebuah azab ini bukan hanya besok, bukan hanya kelak di akhirat yang akan diterima. Di dunia saja mereka sudah merasa tersiksa karena mereka tidak pernah merasa beruntung, mereka tidak pernah merasa mujur, mereka tidak pernah merasa berbahagia sekalipun semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hal yang bisa kita jadikan pegangan agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah dalam urusan dunia kepada orang yang berada di bawah kita, kepada orang yang lebih tidak beruntung dibanding kita. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimpa diri kita, Allah pasti akan memberikan gambaran ada orang lain yang lebih tidak beruntung daripada kita. Ma'asyiral muslimin, para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya, pada akhirnya, marilah kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengerjakan ibadah dengan sangat tekun. Lalu Siti Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah seperti itu padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaminmu masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepadamu bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu yang awal maupun yang akhir. Lalu mengapa engkau bersusah payah seperti ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku cinta, tidakkah aku senang jika aku mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang pandai-pandai untuk bersyukur. Inilah yang ingin digapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya hendaklah meniru, meneladani apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalimat puncak dari ibadah kita adalah rasa syukur di dalam hati kita ini. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita zahir dan batin, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.